Pengen tahu dong menurut pendapat kamu, apakah kisah cinta kamu dan pesulap merah dan istri pertamanya itu boleh dibilang sebagai cinta segitiga? Ya segitiga karena ada aku kan. Iya. Sebenarnya kalau tidak ada aku tidak mengusahakan, aku tidak datang, bisa dibilang Mahaliga itu akan suci kan, karena dia sudah menundukkan pandangan, akunya yang ngusuk-ngusuk pandangan dia gitu. Aku pengen tahu dong menurut Memang kamu. jin dasim saya ya. Jin dasim. Menurut kamu apa yang mendorong istrinya sampai memberikan izin kepada suaminya dan kamu untuk melanjutkan dengan rencana ini? Sometimes ketulusan itu vibrant kan, getarnya tuh kena. Aku ngomong terang-terang. Maksudnya ketulusan dari kamu? Iya. Yang bisa dirasakan sama si istrinya? Iya, saya meyakini hal itu. Karena saya kan bilang, saya tidak akan melangkahi. We appreciate your honesty, karena menurut gue daripada lu sok-sok alim, ya lu ngakui. Cuma memang kita lumayan shock gitu kan ya, karena it's a big thing. Cuma ya gue sih kita menghargai keterbukaan kamu. Nah, sekarang kita mau spill video pengakuan Ratu yang bilang kalau dia jatuh cinta dengan pesulap merah di pandangan pertama dan kala itu belum tahu kalau udah beristri. Itu belum tahu. Beliau muncul, nih suami muncul, terus ya jatuh cinta pada pandangan lewat televisi jatuhnya. Saya tidak tahu kalau misalnya dia sudah punya istri gitu, klise kan. Tapi abis itu memang saya cari tahu. Oh, maksudnya awalnya kamu nggak tahu kalau dia punya istri karena kamu udah kepicut duluan dengan auranya, makanya kamu cari tahu. Setelah kamu cari tahu, kamu tahu dia punya istri. Tahu. Tetep tapi ya. Tetep asik. Tidak dibenarkan dan jangan ditiru lah gitu. Karena kan takdir orang beda-beda ya Kak. Ya mungkin aku dapat alhamdulillah dinikahinya. Kalau kalian belum tentu kan, jadi jangan dicontoh. Contoh yang baiknya misalnya berkomunikasi dengan keluarga satu dan sini gitu. Terus nggak ada sih yang bisa dicontoh dari aku. Gitu. Tapi emang waktu pertama kali ketemu kan, tadi ketemu dia udah pakai normal, rambutnya hitam gitu kan. Emang merah semua tuh tipe lu emang kayak gitu? Bukan, maksudnya Ya kalau emang begitu dia. Soalnya laki yang dulu beda, maksudnya misalnya kayak gue suka yang botak. Ini beda-beda banget gitu. aku suka cowok yang smart Kak. Yang hustling gitu. Karena kalau cowok kayak turun-temurun ya biasalah. Aku sukanya dia tuh misalnya Ulet. Nah, Tapi kan waktu pertama kali ketemu kan belum tahu dia smart dong kan, cuma udah kan podcast. oh dari podcast itu pas Dari dia ngomong podcast langsung letak aku gitu. request kalau mau undang aku, tolong undang dia. Waktu itu aku jadi host program TV rating nomor 1, jadi aku bisa request kan siapa bintang tamunya dan Jadi jejak misteri ya beneran ya. Abis ini suami-suami, istri-istri kalau suaminya izin keluar rumah mau jadi tamu podcast, lu rantai lah bisa. Jangan biarkan dia keluar dari rumah. Yang coba kamu sampaikan ke kita di sini adalah sebelum kamu memutuskan untuk melakukan poligami, kamu sudah memikirkan semuanya secara baik dan dalam dari segala sisi, pro dan kontranya dari poligami gitu kan. Betul. Pengen tahu dong kontranya. Tadi kan semua yang kita dengar tuh baik-baiknya ya. Betapa ia sangat sesuai dengan apa yang menjadi pilihan kamu. Nggak enaknya. Atau beratnya apa? Iya. Apa? Beratnya adalah aku harus menjaga perasaan istri pertama di saat perasaan aku juga amburadul. Ya tapi kan harus sadar diri, aku kan kedua. Terus cap istri kedua yang dimana sebenarnya nggak ada istri pertama atau istri kedua. Tapi kan memang dalam sosial itu ada ya, harus terima. Jadi memang kalau misalnya berpoligami itu untung-untungan kalau kalian dapet yang adil ya. In a way aku happy, tapi kalau misal kalian dapetnya yang zong kayak IF sama Inara ya misalnya kayak begini nggak kelar-kelar. Oh jadi menderita juga ceweknya ya. I see. Oke. Bicara mengenai cinta segitiga, kita juga punya artikel yang akan kita baca sama-sama. Ini adalah Cinta Segitiga Amarzoni, Zeda Salim, dan Dr. Camelia. Disorot kisah cinta segitiga Amarzoni, Zeda Salim, dan Dr. Camelia. Yes. Mbak Zeda ya? Mbak Zeda, ya. Mbak Zeda Salim. Kalau terakhir yang gue pernah, dua-duanya pernah ketemu di acara pagi aku gitu ya. Tapi yang gue pikir kayaknya Mbak Zeda itu kayaknya udah nggak Udah berhubungan enggak, nggak sih iya. sebenarnya? Makanya ini sebenarnya kurang tepat karena setahu gue waktu gue dulu podcast sama Zeda tuh kayaknya udah enggak sekarang ya. Tapi nggak tahu ya kalau dan terakhir podcast baru-baru ini sama Dokter Camilla, emang Dokter Camilla kan emang udah in relationship sama si Amarzoni gitu.
gitu. Jadi kayaknya kurang tepat ya kalau cinta segitiga ya. Tapi memang yang jadi sorotan netizen itu kan sebenarnya karena mungkin dokter Carmilla tuh sekarang mungkin dia tuh lebih gas banget gitu, dia lebih All out. Iya, banget iya, gitu iya. untuk ngebantuin si Amar ini. Iya. Gitu. Tapi kalau ini mah enggak lah, nggak apa-apa kan belum nikah. Iya, Ini yang iya. repot nih pas udah mengikat janji suci dia atas nama Tuhan kan itu. Iya. Gitu. Kalau masih pacaran mah gas aja Bang Amar. Kiri kanan oke lah. Tuh, kalau masih pacaran mah gas aja. Tapi itu betul loh. Gue lebih setuju orang yang pacaran tapi masih memilah. Ya kan itu masa seleksi kan. Iya, seleksi. tapi pas udah kawin ya committed aja gitu loh. Jangan nangis di kemudian hari menyesal sekarang karena Tapi kita dokter punya video. Camelia nangis. Tuh lo ayo lo, Kita dokter spill. Camelia nangis lo. Nangis, kita spill. Juga posisinya kurang lebih sama ya terakhir nih. Menurut kamu kenapa sih dokter Camelia itu sebegitu pembelaannya? Kan buat kacamata kita orang luar, kok bela-belain banget sih dok? Gitu baru pacaran loh dan pacarnya ini track recordnya jelek, sekarang di penjara. Walaupun cakep ya. Walaupun cakep. Surat-suratan katanya cinta, tapi abis itu yang bocor tuh kan ke media minta martabak lah, minta ini Emang lah, iya? minta itulah gitu. Tapi kayaknya Menurut kamu yang menjawabnya lebih benar kali. Iya. Coba Ratu. Gimana menurut kamu? Analisa bodoh aja. Iya. Mungkin menurut aku dokter Camelianya dia udah telanjur simpati dan empatinya sudah nggak bisa dibedain lagi sama cinta nih. Jadi mungkin cintanya cuma 30%, empati dan simpatinya 70%. Jadi dia udah nggak bisa switching the feeling menurut aku ya. Duh, so tau banget sih aku sumpah ya Allah. Enggak apa-apa kan ditanya ya. Kata ini nanti yang nonton sotoy. Tapi memang iya, karena kalau kita sering ngedengar orang kisah pilu, kisah sedih, empati, simpati kita kan mau nggak mau gitu loh Ya, Kak. Tapi berarti artinya kalau misalnya dokter Camelia itu kamu, bayangkan ya maksudnya ini kamu, berarti kan kamu terus maju untuk ada selalu buat Amar ya. Iya, aku akan maju untuk secure Bang Amarnya. Bang Amar. Panggilannya apa sih? Amar. Ih bener, aku panggil abang kan lebih bener Enggak, kan? seolah-olah dia Camelia gitu loh. San. Iya. Oh iya. Maksudnya kalau aku Kayaknya jangan bawain martabak ketoprak deh, say. Ulang deh, saya buka Iya. kacang. Gitu, jadi buat aku sih pasti akan support karena nggak semua orang bisa bertahan di dalam kondisi gitu. Jadi kadang kita juga harus be there for someone yang mungkin nggak butuh kita, tapi kita tahu dia cuma malu aja untuk bilang, sebenarnya gue butuh lo gitu. Oh. Makanya kalau dia masih lihat kualitas baiknya ya lo bertahankan, ya kan? Oke lah, memang hidup itu penuh dengan kejutan. Kadang yang tidak direncanakan malah kejadian. Kadang yang udah di depan mata mau kejadian gagal Gak jadi tuh. berantakan.